Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Apa kabarnya siang hari ini ya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Biasanya orang kalau siang-siang itu pada rada ngantuk-ngantuk. Nah, maka sebelum kita mulai, kita bikin yel-yel dahulu nih, biar bangun semuanya. Siap? Kalau anak katakan siang ya, antum jawab semangat, semangat, semangat gitu. Siap? Ya. Atau bukan siang lah, kayaknya lebih enak apa? Belajar bahasa Arab, semangat, semangat, semangat. Oke? Ya. 1, 2, 3. Belajar bahasa Arab, semangat, semangat, semangat. Oke, alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillahi taala, kita akan menyiapkan pada kesempatan siang hari ini ya, diri kita untuk mempelajari ilmu yang baru. Nah, ilmu itu adalah bagaikan harta yang tak ternilai. Kenapa? Kalau harta itu ya, itu harus kita kejar, harus kita jaga. Kalau ilmu itu kebalikannya, ilmu itu akan menjaga kita insyaallah taala. Nah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang bentuk dari fi'il dalam bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah bahas bahwasanya fi'il itu biasanya atau dasarnya terdiri dari 3 huruf yang disebut dengan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, pada kesempatan siang hari ini ya, kita akan mempelajari fi'il yang ain fi'ilnya itu huruf illah. Contohnya seperti qala. Nah, yang kita pelajari pada siang hari ini adalah bentuk sigoh majhul dari qala ini. Kalau kita sudah belajar kemarin, misalnya doroba, duriba, ya kan? Terus wajada, wujida. Ya, ada perubahan dari kata wajada menjadi wujida. Nah, kalau qala, seperti apa bentuk sigoh majhulnya? Gimana Ustaz? Yang sering antum dengar, mungkin antum baca Al-Quran, ya, antum baca hadis. Kalau qala bentuk majhulnya seperti apa Ustaz? Kayaknya kila. Kayaknya kila ya. Qala kayaknya menjadi kila. Betul ya? Betul ya? Sering antum baca di Al-Quran, sering antum baca di majalah-majalah, di hadis, banyak kata-kata kila. Kila dkhulu abwaaba jahannam. Wah, di Al-Quran banyak sekali. Tapi apakah qala bentuk majhulnya hanya kila? Nah, ini yang insyaallah ta'ala akan kita pelajari lebih dalam. Apa yang disampaikan oleh teman kita Pak Muhammad Nurul Fahmi benar. Qala bentuk majhulnya adalah kila ya. Dan tadi terbukti banyak di Al-Quran, dalam hadis, dalam koran, dalam majalah, kita temukan banyak hal ya. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, salah seorang pionir dalam ilmu nahwu yang bernama Imam Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan waksir au awasmim fa sulasi a'il ainan wa dhammun ja kabu'a fahtumil. Kata beliau waksir awas mim fa sulasiin a'il ainan wa dhammun ja kabu'a fahtumil. Di sini beliau Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ada 3 kemungkinan ya dalam bentuk sigoh majhul dari kata qala. Apa saja? Beliau mengatakan waksir, jadikan ya huruf yang pertama, huruf fa-nya, faul fi'ilnya itu kasroh. Nah, jadilah apa? Kila. Ini yang paling sering kita gunakan dan paling banyak kita temukan. Yang kedua, awasmim. Apa itu? Jadikan dengan bacaan ismam. Wah, apa? Nanti kita bahas. Karena ini paling agak ribet. Dan yang ketiga adalah wadhammun ja. Kita jadikan dhammah. Kila, qala bisa menjadi apa? Kula. Wah, ini juga betul. Ya. Jadi qala bisa jadi kila, bisa jadi kula. Pilihan ketiga.
Pilihan ketiga ini istilahnya atau diistilahkan oleh Imam Ibnu Malik dengan kata ismam. Ismam itu seperti apa? Ismam itu kalau kita baca definisinya ya, itu adalah harokat yang diawali dengan dhammah, diakhiri dengan kasroh. Jadi satu harokat itu kan gerakan mulut ya. Gerakan mulut yang diawali dengan dhammah lalu diakhiri dengan kasroh. Makanya nggak bisa ditulis. Ditulisnya biasanya dengan kila, dengan kasroh. Tapi pas dibaca tidak seperti itu. Dibacanya dengan apa? Nah, kalau bentuk apa istilahnya kita ya, gerak lambatnya ya, itu seolah-olah kita membacanya apa? Kuwila. Gerak lambatnya nih. Gerak lambatnya kita bacanya apa? Kuwila. Tapi kita harus bacanya dengan gerakan yang cepat. Ya, dengan gerakan yang cepat. Maka bacanya adalah dengan cara kuila. Pertama dhammah dulu, ku gitu kan. Terus dengan cepat berubah menjadi apa? Kasroh. Kuila. Ya, kuila gitu ya. Kuila. Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik dalam bait ini. Jadi, ya, yang paling sering kita temukan sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Muhammad Nurul Fahmi, qala qila, saat ana nemu banyak di Al-Qur'an, banyak nemu di dalam hadis. Tapi di sini Imam Ibnu Malik mengajari kita yang engkau dapati itu baru salah satu jawaban dari apa yang ada di dunia ini. Nah, di sini beliau mengatakan ada 3 kemungkinan. Qala, kula, dan kui. Qala menjadi kila, menjadi kula maupun menjadi apa? Kuila. Emang ada prakteknya? Oh ada. Secara khusus ya. Yang paling susah dicari ini nih, ya. Kuila gimana? Nah, ini banyak diantaranya kita temukan dalam bacaan-bacaan Al-Quran, riwayat selain riwayat kita. Kalau kita kan orang Indonesia, baca Al-Quran itu riwayatnya riwayat Imam Hafiz, mengikuti bacaannya Imam Asim. Ada diantaranya adalah Imam Ya'qub. Nah, Imam Ya'qub, Qori Ya'qub ini diriwayatkan dari Imam, riwayatnya yang merawikan ada Imam Ruwais, membacanya dengan apa? Kuila. Nah, kita lihat ya, kita lihat. Nah, di sini oh, ini salah satu yang lain nih. Di antara imam yang membaca dengan cara yang tadi itu adalah Imam Ad-Duri yang meriwayatkan dari qari'nya siapa? Al-Kisai. Di sini adalah ada ayat dari surat Az-Zumar ya. Ah, ini nih. Kalau kita bacanya normal apa? Qiladkhulu abwaaba jahannam. Ya, qiladkhulu abwaaba jahannam. Coba kita dengarkan ya, Masya Allah, ini kita sudah banyak terbantu dengan teknologi hari ini, dan ini ana yakin adalah salah satu bentuk dari pengabdian para ulama kepada masyarakat. Mereka para ulama ya, para teman-teman itu membuat sebuah aplikasi yang dengan aplikasi ini kita bisa mendengar ayat per ayat dari setiap riwayat Al-Quran. Mau itu dari imam siapa, qori siapa. Nah, itu bisa kita cek di situs ini ya. Di situs ini adalah sebuah aplikasi yang Masya Allah ya, luar biasa. Nah, kita dengarkan di sini bacaan dari firman Allah Ta'ala pada surat Az-Zumar yang kita baca, qiladkhulu abwaaba jahannam, dengan riwayat dari Imam Ad-Duri dari Qari Al-Kisai. Kita dengarkan. Nah. Dengar ya. Kuila, bacanya tadi apa? Kita sekali lagi dengarkan. Nah, Masya Allah. Jadi dari sini ya, beliau Imam Ad-Duri membacakan dari Qari Al-Kisai dengan cara pembacaan yang disebut dengan nama ismam ya. Kila dibacanya kuila ya. Kila dibacanya dengan kuila. Nah, itulah insyaallah taala yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini ya. Masih semangat semuanya ya? Ya. Gimana? Ana bilang semangat, Ana bilang siang, semuanya jawab apa? Semangat.
Oke, 1, 2, 3. Siang belajar bahasa Arab siang? Semangat. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ya. Jadi sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya qala, fi'il qala, tatkala kita rubah menjadi sigoh majhul, itu ada 3 kemungkinan. Yang paling terkenal sebagaimana disebutkan tadi oleh Pak Muhammad Nurul Fahmi, itu adalah qala, majhulnya adalah qila. Walaupun Imam Ibnu Malik menambahi, tidak itu saja. Ada 2 lagi, yaitu bacaan dengan dhammah, qula, dan bacaan dengan ismam. Apa itu tadi ismam? Masih ingat? Harokat yang diawali dengan dhammah sedikit, lalu disambung dengan kasroh. Dan dicontohkan langsung tadi dengan bacaannya Imam Ad-Duri, Anil Kisai, beliau membaca qiladkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari. Oh, ada pertanyaan. Oh, gimana? Mohon maaf. Kalau kula itu seperti apa? Nah, kalau kula sebenarnya sama. Kila, misalnya dalam Al-Quran tadi kan, qiladkhulu abwaaba jahannam. Nah, maka kalau di selain Al-Quran bisa kita gunakan kata kuladkhulu. Kula, mana? Kuladkhulu. Nah, kula udkhulu. Bisa. Ya. Jadi boleh kita membacanya juga dengan kula, tapi itu hanya dipakai dengan dalam percakapan sehari-hari atau dalam buku-buku. Kalau kuila ini itu memang hanya nampak pada ucapan ya, pada ucapan. Makanya sering kita temukannya ya hanya di dalam rekaman-rekaman suara. Yang salah satunya adalah apa? Dalam pembacaan Al-Qur'an. Kalau kula itu adalah insya Allah kita temukan dalam literatur bahasa Arab. Makasih, ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang lain? Fadhil Ustaz. Saya ingin memastikan baiknya bacaan saya semua peserta. Oke. Boleh. Silakan. Kila, kula, kuila. Kila, jadi qala majhulnya ada 3. Pertama, silakan Ustaz. Kila, kula, kuila. Oke. Sudah benar. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dah, itu saja. Semoga yang sedikit ini sedikit dan sebentar tapi bermanfaat banyak untuk kita semua. Sehingga kita ya semakin luas ilmunya, ya, semakin luas pengetahuannya, tidak mudah kita menyalahkan orang lain yang menurut kita berbeda. Mungkin ada nih orang nggak pernah belajar kayak gini, gitu kan? Lalu mendengar bacaan qiladkhulu, oh belajar di mana kamu? Salah itu bacaannya. Nah, dengan kita belajar, kita memahami, oh ada perbedaan-perbedaan yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.